Rogo Sukmo saya ada zodiak Taurus yang ada di Makassar. Seorang wanita berumur 35 tahun yang korban dari poligami. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi, ramalan, penerawangan Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi, ramalan, penerawangan insya Allah akurat. Ki Macan apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir pangestu, matur nembah nuwun, semua berkat doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penonton pun Pintu Misteri yang selalu mendoakan Mas Jawir, Ki Macan, dan tim Pintu Misteri lainnya. Terima kasih banyak kagem sedayanipun. Dan ini saatnya Ki Macan akan berbagi doa-doa terbaiknya Ki Macan untuk kakak-kakak semuanya, para penonton pun Pintu Misteri dengan menggunakan Dupa Semesta. Nah, Dupa Semesta ini media nipun Ki Macan yang diberi energi terbaik oleh Ki Macan dan diisi dengan jurit-jurit terbaiknya Ki Macan untuk membantu kakak-kakak semuanya menetralisir energi negatif, membantu untuk penarik keberuntungan. Nah, dan asap dupanya ini Rek ya, ini akan membantu membawa doa-doa kalian, semoga bisa menembus ke langit ketujuh. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini, bermohon kepada Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, mukjizat, keberuntungan, banjir rezeki dalam waktu dekat. Amin. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya selama ini. Dan terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah lelah, saya tidak akan pernah jenuh, apalagi capek untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya, diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Orang-orang baik telah Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik untuk dirimu sendiri. Begitu juga sebaliknya. Doa-doa yang negatif, jangan pernah salahkan Tuhan. Jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupanmu selalu mendapatkan keburukan. Karena apa? Hasil dari perbuatanmu sehari-hari. Ya, dan juga saya memberitahu di sini ya, untuk di kolom komentar ini
Ya, yang banyak ini ya, bukan hanya bangsa manusia saja. Karena ada saudara kita, Wong Samar, tak terlihat di 10 tempat, yang selalu berpartisipasi untuk memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri dengan menilai energi positif pada tubuh manusia. Jadi apabila kalian ingin melihat energi positif dalam tubuhmu, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanya sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk ketik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak orang yang membalas di kolom komentar kalian. Apabila kalian dibalas banyak di kolom komentar, ya, saya pastikan kalian sedang dikelilingi energi positif dalam tubuhmu, yang mana semesta menyukai energi positif itu dengan memberikan tanda banyaknya balasan dari kolom komentar kalian. Jadi apabila kalian sudah mengetik kolom komentar dan banyak yang membalas kolom komentar kalian, ya, kalian mempunyai kesempatan untuk saya, Rogo Sukmo. Karena persyaratan dari Rogo Sukmo itu adalah like, komen, dan share. Kebanyakan di luar sana sudah like, sudah komen, tapi lupa share, ya. Karena persyaratannya itu, Rogo Sukmo itu gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu, Sabtu minggu. di sini ada zodiak Taurus yang ada di Makassar. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Taurus di kota Makassar. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 35 tahun yang korban dari poligami. Saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita korban poligami. Istri pertama dari 4 istri. Oh, ini istri pertama. Istri pertama dari 4 istri. Ya, yang mana dia depresi, akhirnya pulang ke orang tuanya karena tidak sanggup menghadapi ini semuanya. Hanya salah satu subscriber kita sudah kurang lebih 2 tahun 2 tahun mengikuti Pintu Misteri. Dia mencoba like, komen, dan share. Ya, berbagai macam cara untuk dilakukannya, untuk bisa hatinya itu tenang. Tapi hati selalu sakit meronta, ya. Ini suaminya, ini bisa dibilang ada uang, ya. Ini salah satu mempunyai bos kelapa sawit di Kalimantan. Ya, yang mana istrinya udah 4 nih. Tapi berkedok poligami. Berarti syahwat diutamakan. Iya. Ya, kira-kira akhirnya dia pulang ke orang tuanya dan bilang orang tuanya saya tidak sanggup, ya, dimadu karena istri pertama, kedua, ketiga itu muda-muda semua. Yang terakhir berumur 21 tahun. Ya Allah, itu jenenge doyan kuwi. Berumur 21 tahun. Yang ketiga itu 25. Yang kedua itu 28. Ya ampun. Yang 35 si pertama niki. Ya, Taurus. Akhirnya dia tidak tahu kenapa, apakah ini benar takdir Ki Macan atau seperti apa. Dan akhirnya saya Rogo Sukmo, seorang wanita Taurus yang saat ini depresi, benar-benar hatinya sakit, hancur, ya, karena korban poligami. Saya bilang ini korban poligami, ya, menyakitkan hati wanita. Dan ternyata di sini ada karma dari orang tuanya. Ya, orang tuanya dulunya pernah melakukan karma, yang mana temannya dulu ingin poligami, ya. Si bapaknya ini pernah, ya sudah, ini loh, suamimu baik, ibadah, ini istri dari temannya itu nggak mau dipoligami, tetapi dihasut, didokterin oleh si bapak Taurus. Supaya mau dipoligami, ya, perempuan itu, ya, untuk bisa poligami. Akhirnya bisa, dan akhirnya itu juga ada yang cerai. 2 orang dihasutnya untuk
poligami. Oh, nah mendukung, nah mendoktrin si perempuan itu supaya menerima poligami dari suami. Mohon maaf, ini memang bapaknya si ini apa nih Kiki kok bisa? Ya, bisa dibilang apa ya? Seorang yang beragama gitu. Oh, lah gue dengerin. Nah, yo. Dengan dalil-dalil segala macam. Akhirnya sudahlah kalau itu benar adanya. Tapi tidak itu. Ya, ingat ya. Orang yang berpoligami itu harus mempunyai keadilan yang rata. Tapi kembali lagi, manusia itu tidak bisa sempurna kecuali Nabi. Aku dengerin gue. Ya, manusia tidak akan bisa sempurna kecuali Nabi. Dan pada saat itu Nabi melakukan itu menolong janda-janda dan tidak disetubuhi. Tuh dengerin. Ya. Nah itu tadi tidak akan bisa sempurna selain Nabi. Ya, dan juga Tuhan menciptakan Adam itu cuma satu, ya Hawa. Itu pun juga dari tulang rusuk si Adam untuk menciptakan si Hawa. Satu-satunya, ada nggak si Adam menikah lagi dengan siapa untuk mencari keturunan? Tidak ada. Ya, untuk adil manusia tidak akan bisa adil. Karena punya dasar iri, sirik, dengki dan nafsu syahwat yang paling tinggi. Tuh dengerin. Nah, akhirnya sebelum Serogo Sukmo, dia kan udah pulang nih, sudah 5 bulan pulang ke orang tuanya. Wanita yang sudah berumah tangga, apabila dia sudah memutuskan untuk pulang, berarti permasalahan itu benar-benar berat. Wanita paling pintar sekali menyembunyikan permasalahan rumah tangganya untuk tidak pulang ke orang tuanya, takut orang tuanya kepikiran. Tapi ini wanita yang sudah berumah tangga, ya, korban poligami, kenapa dia pulang? Karena tidak kuat akan kehidupan rumah tangga itu. Itu, ya, itu terjadi pada saat begitu pula. Pas pada saat anaknya, Pak ini gimana, si Abah mau minta untuk menikah lagi. Ya, dokterin. Ya nggak apa-apa. Itu anugerah terbesar. Kamu harus bisa ikhlas, tulus. Didokterin lagi anaknya supaya menerima Pak sampai untuk mengizinkan. Dan akhirnya karma itulah berlaku. Ngoten. Yang dirasakan anaknya saat ini. Yang dirasakan yang bapaknya tidak merasakan sakit hatinya dari wanita istri di luar sana. Depresi pulang. Nangis, teriak, nggak mau makan. Depresi. Dan hampir saja gila itu. Ya, depresi, nggak mau makan. Anak ditahan. Oh, ditahan sama si laki. Betul. Ada berapa anaknya? 2. Ada 2. Ditahan. Apa nggak tambahan itu? Nah, dari situ bapaknya tahu. Bapaknya sadar. Oh, kayak gini berarti ya. Dari istri anak saya. Tuh dengerin. Oh, kayak gini. Sakit Pak, sakit sekali hati saya Pak. Tuh dengerin tuh, Jadi hati-hati bagi kalian, mohon maaf apapun itu agama yang kalian, terus kemudian kalian mendoktrin sesuatu untuk poligami ini tadi. Karma. Selagi kalian punya anak wanita, tuh, ya itu akan karma. Apa yang mereka rasakan itu akan kalian rasakan pada saat anak perempuanmu ada. Kembali lagi saya gariskan ya. Tuh, dengerin. Asalkan bisa adil kok Kimacan. Ingat, manusia tidak akan bisa sempurna. Nggak bisa adil. Kecuali Nabi. Itu yang garis merah yang harus kalian tahu. Ya, sehebat-hebatnya wanita di luar sana. Mereka selagi punya hati, kecuali hatinya udah diganti oleh batu mungkin saya nggak ngerti ya. Nggak punya hati lagi. Mereka punya perasaan. Tuh, dengerin. Ya. Walaupun digelimangin harta, mereka punya perasaan. Tuh. Ya. Dan akhirnya depresi, nangis terus di dalam kamar. Nggak mau ibadah. Orang tuanya kasihan. Gimana maunya ngeblank ngomongannya. Wes. Ya, dari situlah.
oh begini ya ternyata ya. Terus istrinya pun ibu dari si Taurus, itulah Pak, tuh dengerin. Kenapa saya nggak mengizinkan, jangan ikut campur masalah itu. Nah gue, ayo Istri gue. pada bilang loh. Karena kenapa kok istrinya bilang kayak gitu? Karena istri tidak tahu perasaan perempuan seperti apa. Tuh. Tapi si bapak ini mendoktorin terus. Sudah, nggak apa-apa, ini takdir. Kayak gitu. Hati-hati dengan bilang takdir kalau kalian bungkus dengan syahwat kalian. Ya. Ya. Nah, Kasihan nih anakmu. jangan mempermainkan agamamu. Kasihan, mata panda, tidur tidak nyenyak, terpikirkan. Jadi jasadnya, rohnya itu kayak masih di sana. Nah gue sana. Tidak adil. Bukan masalah uang ya. Kalau uang nanti tiap bulan rata. Bukan kembali uang lagi. Hati. 4 orang tuh. Gadis-gadis belia. Gue dengerin. Orang gadis-gadis belia. Dan satu rumah. Ya, beda walaupun beda kamar. Walaupun beda kamar. Ya. Akhirnya Sero Sukmo, seorang Taurus, Korban suami poligami. pertama, istri pertama dari 4 istri, poligami. Ya, pada saat itu dia bermohon sekali, ya Allah, berikan sosok seseorang yang bisa menenangkan hati saya. Saya datang. Ya, saya datang. Tuhan mengutus saya, alam semesta mengutus saya untuk menenangkan hati orang ini. Ya, dan ternyata anak ini tidak tahu kalau misalnya bapaknya di masa dulunya itu pernah mendokterin 2 orang wanita yang saat ini satu OGDJ, yang saat ini tercerai. Oh, tuh gue. Satu ODGJ dan satunya perceraian. Korban poligami. Mereka keluar nggak kangkut. Nah itulah. Akhirnya saya buka semuanya. Saya bukakan vision. Pada saat itu dia berumur berapa ya, 10 atau 12 tahun, dia nggak tahu, nggak Masih ngerti. kecil aja. Inilah kenapa karma itu terjadi pada dirimu. Ini awalnya. Dosa dari Perjalanannya seperti ini. Orang tuamu menekan wanita ini untuk bisa dipoligami karena temannya. Temannya mau nikah lagi. Ya. Dan ini juga. Dan ini dulunya sekarang ODGJ. Gue. Dan ini perceraian. Istrinya anaknya diambil, istrinya lontang-lantung. Nah gue dengerin. Itu Hampir nilai yang sama terjadi seperti itu. saat ini. Macam berarti ini saya karma, ya karma. Tapi dengan adanya seperti ini, ya, saya akan bisa menenangkan hatimu. Mungkin inilah cara Tuhan untuk mengangkatmu keluar dari zona yang tidak baik. baik itu. Walaupun bergelimang harta Zona bukan yang segala. tidak baik itu. Manfaatkan uangmu saat ini. Bukalah usaha untuk dirimu, lupakanlah. Biarkan mereka beranak pinak di luar sana. Ya. Sekali selingkuh, tetap selingkuh. Betul. Ya. Akhirnya dia jauh lebih tenang. Lebih tenang Dia kita. manfaatkan uang yang sudah dikumpulkan ya Oh, di alhamdulillah. ATM. Oke. Ya. Ya sudah, kamu masih bagus. Masih Kamu ada modal. uang simpanan. Oke. Ya. Dan minta nanti perceraian terakhir, minta Harta. tapi selesai. Dan dia sudah berpikir, terbangunlah subuh, dia mandi, dia sholat, setelah sholat dia tunggu bapaknya Tunggu bapaknya. dan bilang, Sidang sampai anak. dan bilang, Pak, bapak kasihan nggak dengan keadaan saya kayak ini? Nah iya, siapa sih anak perempuan nggak kasihan? Bapak nggak kasihan. Berapa tahun yang lalu bapak buat orang seperti ini, kaget bapak. Kaget. Oh bukan, itu ini bapak kasih pembelaan diri. Inilah hasil dari perbuatan bapak. Tuh dengerin. Bapak di luar sana pernah membuat orang seperti Istri saya. orang Di luar sana yang 2 orang itu kaget orang tuanya. Satu bapak keadaan seperti apa? Gak tahu kan, satu ODGJ. Itu gila. Dan satunya dia lontang-lantung, Cerai. depresi. Hampir mirip seperti dia. Terus mirip seperti saya, Pak. Sudah cukup, Pak. Jangan ikut campur masalah seperti kayak gini. Kasihan anak-anak bapak. Itu masih ada 1 orang lagi anak bungsu. Perempuan. Nah, saya tidak menutup kemungkinan mereka akan mendapatkan hal yang sama. Gue. Tuh, Baru. kena seorang bapak. Tuh, gitu. Untung saya bisa bangkit atas kekuatan Tuhan. Gue. Saya akan mulai berusaha
untuk diri sendiri untuk kedepannya, Pak. Tapi pesan saya, Pak, jangan ikut campur masalah poligami. Ayo, jangan main-main dengan agama ya. Kasihan wanita itu punya perasaan. Ya, sudah. Jangan kau bungkus syahwatmu dengan dalil-dalil itu semuanya. Betul. Kasihan wanita. Wanita mana yang mau dimadu? Tuh dengerin. Kalau enggak, dia terpaksa dan tertekan. Ya. Ayo. Jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita ini, ya kita urus. Ya, saya sudah datang. Sekarang susun strategi, tujuan dan rencana untuk ke depan. Sudah. Tuhan baik pada kamu. Masya Allah. Sudah mengangkat kamu keluar. Dan saat ini belajarlah untuk ikhlas. Ya, dan Bapak ya, buatlah pelajaran terbesar. Karena ini permainan hati. Tuh dengerin. Bukan permainan pikiran. Oke. Kalau permainan pikiran masih bisa kita olah. Tapi kalau dengan hati, batin dimakannya. mental. Ya. Ngaten iki ya. Waduh, gitu dengerin ya. Hati-hati semuanya ya. Ayolah rek ya. Jangan pernah mengiyakan. Ya, jangan pernah mendukung takutnya, karena itu lari ke anak-anak perempuan kalian. Betul ya. Ingat tadi ya, yang bisa adil ya ciptaannya Tuhan yang berwujud ada raga kayak begini itu hanya nabi. Manusia biasa kayak Mas Jawir kayak yang lain-lainnya, walaupun itu sekaya apapun gak bakalan bisa adil. Ya. Walah, apalagi membungkus syahwat kalian dengan dalil sebuah agama, dosa besar itu ya. Apalagi kalian yang dengan bilang saya tergetar, pandangan pertama tergetar, mungkin ini adalah takdir yang sudah ditakdirkan Tuhan untuk saya bisa menikahimu. Syahwatmu itu yang getarin. Jangan bermain-main bilang takdir kalau kamu aja masih syahwatmu berdiri. Ayo wanita mana? Ayo di sini ya. Apakah kalian udah sanggup Itu di madu. untuk dimadu tinggal bareng? Ya, dengan jatah sehari ini. Ya, kalau saya sanggup Kimacan silakan ketik kolom komentar, siapa tahu alam semesta mengizinkan. Ngaten ya Ki ya. Ayo kalau ada yang sanggup, ada yang bilang yang sanggup asalkan dipenuhi ya. Ingat, manusia itu ada titik jenuhnya. Di saat kau dilimpahi banyak uang, sudah ada banyak uang ya, kau akan lari dengan kebahagiaan hati kalian, merasa bahwa tidak adil lah, tidak inilah, nggak usah aneh ya. Nggak tahu, inget tau ya, Nabi Adam aja dia setia dengan Hawa, perempuannya cuma satu. Ya Ki ya. Yang itu dari rusuknya. Nabi Muhammad pun juga mengangkat derajat. Nah, itu pun janda-janda loh, Rek ya. Biar mereka punya status. Supaya dia punya status dan lebih mulia di hadapannya masyarakat yang lainnya, nggak direndahkan pada zaman masa dan itu. tidak ditiduri ya. Dan nah, gue tinggal di. Ngaten dia Ki ya. Wes ya Rek ya. Baik, terima kasih banyak nih Kiki. Kalau begitu saatnya Mas Jawir mengingat Kimacan melihat lebih lanjut untuk tanggal lahir yang akan mohon maaf, bulan lahir banyak duit akhir Februari 2025. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta. Untuk menerawang membuka tabir misteri untuk bulan lahir yang akan banyak uang di akhir bulan Februari di tahun 2025. Apapun hasil dari penerawang series ini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah,
atas izin Tuhan. Akhirnya setelah saya doakan, saya ritualkan dan saya khususkan, media terbaru saya sudah keluar. Yaitu saya beri nama minyak urut Mushila. Mushila. Yang mana minyak urut warisan leluhur. Ya, kata dari Mushila adalah seorang sahabat saya dari zaman dahulu. Yang mana beliau adalah seorang tabib terkenal pada zamannya. Banyak sekali beliau membantu orang-orang yang mengalami berbagai macam penyakit. Dan pada saat itu belum ada namanya dokter seperti saat ini. Ya, beliau banyak membantu orang dengan menggunakan minyak urut ini. Ya. Dan juga beliau menghembuskan napas di umur 111 tahun. Dan sebelum beliau meninggal, ya, 1 hari sebelumnya ada 3 orang sahabatnya diberikan ramuan ini. Itu termasuk saya. Dan akhirnya saya putuskan untuk bermohon kepada Tuhan untuk melanjutkan perjuangan dari salah satu sahabat saya dengan saya beri nama minyak urut Mushila. Ya, minyak urut ini ya banyak kegunaannya. Bisa diurut, dibalur, ataupun digosok. Terbuat dari bahan-bahan alami yang sangat aman sekali. Tidak panas dan tidak berbau menyengat. Banyak manfaat yang didapat dari minyak urut Mushila ini. Ya. Salah satunya untuk mengatasi badan pegalinu, melancarkan peredaran darah, nyeri otot sendi, ya, kaki pegal atau kram, perut kembung, masuk angin, saraf kejepit atau nyeri pinggang, punggung atau pundak berat dan sakit, rematik, stroke, benjolan pada tubuh kalian dioleskan, ya, leher terasa berat, dan juga bisa mengobatin sakit gatal-gatal pada kulit, dan masih banyak lagi. Ya, sebenarnya saya sedikit flashback ya kalau misalnya mengingat minyak ini, tapi sudah waktunya saya keluarkan, ya. Dan akhirnya ini sudah terjadi. Dan akhirnya saya akan melanjutkan perjuangan salah satu sahabat saya yang pada saat itu adalah penolong yang sangat banyak sekali membantu orang-orang di luar sana. Dan kehebatannya, minyak urut Mushila tidak disukai oleh energi-energi negatif dan jin-jin kafir yang bersarang di tubuh manusia yang mengakibatkan badan manusia tersebut sakit. Oleskan minyak ini. Sudah waktunya kalian gunakan ini. Ini isinya 100 mili. Ya, di dalamnya ada batu alam ya yang akan menemani kalian. Ada 2 jurit yang akan bersemayam di sana. Ya. Gitu Geki ya, selain ada 2 jurit yang diisikan, minyak Mushila ini akan disertai gelang tricakra ya Ki ya, untuk membantu dan menjaga si pemakainya. Gelang tricakra sama seperti gelang tricakra yang ada pada parfum Sang Jagat dan minyak kasturi, dikubur jika putus atau lepas sendiri, dan jika ada gelang tricakra yang terbaru yang lama dikubur karena cukup pakai 1 gelang tricakra. Syarat yang diperlukan Ki Macan untuk pengisian dari minyak Mushila ini: nama lengkap, tanggal lahir, dan umur kalian. Ya, itu persyaratannya. Untuk apa itu? Ya, untuk menselaraskan dengan si pemakainya. Ngoten Geki ya, maharnya Rp250.000 belum termasuk ongkir. Silakan bisa menghubungi admin 3 atau melalui toko online Shopee, cari nama toko ini Pintu Misteri.
Ya, kembali saya akan mengkolaborasikan antara kartu Oracle dan kartu tarot untuk menerobos dimensi portal akhir bulan Februari di tahun 2025. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam, seperti biasa hari ini saya menggunakan parfum Sang Jagat. Ya, parfum Sang Jagat ini saya buat, saya ritualkan, saya doakan, saya khususkan untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif, ya. Dan juga bisa melindungi tubuh kita dari tertularnya energi-energi buruk di luar sana. Biasanya saya gunakan untuk saya menerawang, ya, bekerja, beraktivitas terlayaknya seperti kalian di luar sana, dan juga untuk bertemu orang banyak, ya. Dan ya, Mas Jair mau damel parfum energi bulan purnama. Ya, doa dulu. nah, banyu mustika untuk wajah, aura wajah, biar terpancar, biar kalian lebih percaya diri, ya, dan juga lebih awet muda. Kinyis sebenarnya, ya. Jangan takut pakainya, jangan 1, 2 jangan. Biar dia meresap gitu, biar kinyis kan. Ya, kita akan lihat ada berapa bulan lahir yang akan ditakdirkan untuk Banyak duit. banyak duit. Jangan pernah meremehkan bulan lahir ini, ya. Dan jangan pernah meremehkan orang-orang di luar sana. Karena kita tidak tahu kalau Tuhan sudah mengangkat derajat seseorang, ya, nanti takutnya kalian malu. Kalian akhirnya minta pertolongan dengan mereka, ya. Jangan pernah menghina orang, ya. Karena 6 bulan lahir ini, karena kalian sudah menghina, ya, mereka akan bangkit menjadi perekonominya membaik. 6 bulan lahir. Nah ini ya, ini salah satu karena pernah dihina ini yang bulan lahir ini. Ya. Di sini ada kartu oracle saya menggambarkan harapan. Banyak harapan, impian, mimpi dan doanya akan terwujud di akhir bulan Februari. Alhamdulillah banyak impian doanya yang terwujud di akhir Februari kira ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Kan nggak ada yang larang kalau untuk poligami dah terserah. Nggak ada kok yang larang. Nggak ada yang larang, silakan. Ya. Tapi ingat selalu ya, pernikahan saja ya itu bisa membawa berkah pahala, tapi pernikahan bisa mendatangkan ladang dosa berkepanjangan untuk kalian. Kalau ada yang berpersepsi ya poligami boleh dianjurkan, silakan, saya tidak melarang, silakan, tapi jaga baik-baik anak perempuanmu. Udah itu aja. Ngoten diki ya. Jaga baik-baik anak perempuanmu. Ya, ini tadi ada berapa bulan lahir? 6 bulan lahir. Yang banyak duit di bulan Februari. 6 bulan lahir. Hasil dari kalian merendahkan, kalian bilang gembel, kalian bilang nggak ada uang, kalian bilang malas, karena orang manusia kan seperti itu. Kalau misalnya miskin pasti dibilang malas. Malas aja kamu. Kalau kaya dibilang sombong, serba salah jadi manusia. Ngerti diki ya. Bulan lahir April. April nomor setinggal anak 6 ya rek ya. Kenapa kamu mau jadi manusia, Jawir? Mas Jawir. Kenapa mau jadi manusia? Kan serba salah tuh manusia. Serba salah ngoten diki ya. Kan udah udah diwujudkan dalam bentuk manusia. Bulan lahir Oktober. Bulan lahir Oktober nomor kali. Ada 6 ya rek ya. Bulan lahir Januari. Nah, bulan lahir Juni. 2 bulan lahir Agustus. Kurang satu yang terakhir Ki. Bulan lahir Mei yang terakhir ya. 6 bulan lahir itu ya dikelilingin elemen api yang mana membara. Untuk 6 bulan lahir ini ya, kamu harus berterima kasih nanti kepada orang-orang yang pernah menghinamu di luar sana. Karena apa? Dengan adanya mereka, kamu menjadi bermotivasi untuk memacu dirimu lebih semangat lagi untuk mencapai sebuah rezeki. Ya, dengan adanya mereka, betul, kamu mempunyai power besar nih. dengan akan mewujudkan hinaan akan membawa menjadi berkah. Tuh, dengar sekali ya rek ya. Jadi beruntunglah apabila kalian sedang dalam penghinaan orang, itu tangga naik derajat rek. Jangan dilawan, jangan dibalas,
jangan klarifikasi, biarkan saja. Nanti dari hinaan itu kamu akan mempunyai energi besar. Betul. Untuk naik derajat. Yang bekerja di suatu tempat, Anjir. ya, gajimu akan dinaikkan, karirmu akan dinaikkan, kebutuhanmu akan dipenuhi. Masya Allah, kira ya. Waduh, kurangin apa ini yang bekerja di sebuah tempat itu. Yang freelance, ya, kinerjamu akan melambung ke atas, jasamu akan terkenal, namamu akan tersohor. Tuh, Karena kerjamu bagus. itu yang freelance ini karena kerjamu bagus ya, dan ada Tuhan ini di sini semuanya ya, freelance. Ya, yang wirausaha, ya, jangan heran sepimu yang kemarin akan menjadi berkah untukmu di akhir bulan Februari. Fokuslah terus. Wirausaha selalu positif, selalu fokus, konsisten ya Ki ya. Sepimu yang kemarin akan jadi ramai. Yang belum mendapatkan pekerjaan akan segera mendapatkan pekerjaan, dan akhirnya di akhir bulan Februari kamu bisa merasakan yang namanya gaji. Ngoten ya Ki ya. Alhamdulillah akhir Februari bisa dapat gaji ya Ki ya. Waduh ini. Masya Allah. Yang belum mendapatkan jodoh akan segera mendapatkan jodoh yang royal, yang akan membawamu ke tempat-tempat yang mewah, yang akan memberikanmu hal-hal baru. Belum pernah megang handphone yang bagus sebelumnya, dikasih Jadi handphone. ngoten ya Ki ya. Tapi jangan lupa diri, ingat Ya. sekali ya. Nanti kalau kalian lupa diri jadi sombong, ngerendahin, sok-sokan, ingat gampang bagi Tuhan menaikkan dan menurunkan. Yang kemarin kalian di sini ilmu sihir ya, rezekinya seret, usaha sedang di ujung tanduk karena ilmu hitam ini, ya, karena orang sirik dengki dengan kehidupanmu, maka ilmu hitam itu akan dihancurkan oleh semesta dan kembali rezekimu yang terhambat selama ini layaknya banjir. Masya Allah, amin 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 ya robbal. Ini gangguan ilmu sihir ya Rek ya. Nih ayo yang merasa seperti ini tapi introspeksi juga, mungkin salah dari diri kamu yang terlalu sombong, nah diperbaiki ya. Ya, di sini ada seorang sahabat yang akan membuatmu naik ke puncak sukses. Oh gitu ya Ki ya. Alhamdulillah Ki ya. Ya, ini yang terakhir. Ya, di sini yang berumah tangga juga ya. Kalau misalnya kalian seorang istri yang bekerja, dua-duanya akan naik. Apabila suami yang bekerja, istrinya ibu rumah tangga, kalian akan naik. Ya, salah satu akan naik. Ngaten ya Ki ya. Aduh ya alhamdulillah ya Ki ya. Ayo nanti kalau dalam rumah tangga salah satu Tuhan naik derajatnya, jangan sampai merendahkan pasangan kalian. Ingat kalian bisa naik derajat, entah itu yang si suami atau yang si istri, itu Tuhan menitipkan karena rezeki energinya kalian itu yang saling cocok satu sama lain ya. Nanti kalau kamu udah merendahkan, terjadi sebuah perpisahan, ingat rezekimu dengan orang lain belum tentu sama sayang ya. Nih lurus batin ya. Terima kasih banyak. Dan kalau sudah menjadi jaya, terutama yang laki-laki, jangan kau campakkan istrimu sayang. Ya Ki ya. Kalau ini tadi ada yang tiba-tiba bilang, katanya tadi Ki Macan mendengarkan bahwa kan poligami nggak dilarang memang kok ya. Untuk yang agama ini nggak dilarang ya. Tapi kembali lagi, jika kalian poligaminya untuk sebuah membantu mengangkat derajat seseorang dan tidak kau tiduri Yogi ya, itu akan menjadi hal yang berbeda. Tapi selama kamu bilang seperti itu tadi, tapi syahwat kalian yang kalian tonjolkan, itu kan pertanyaan pada diri kalian sendiri. Tanyakan lagi aja pada dirimu sendiri, kamu mau berpoligami karena untuk syahwatmu atau untuk apa? Jangan kau bungkus Tuhan Maha Tahu segala-galanya karena syahwatmu, tapi kau bungkus dengan sebuah keagamaan. Ingat karma itu ya. Ingat karma. Saat ini mungkin kalian tidak mendapatkannya, yang mungkin yang sudah melakukan. Tapi suatu saat, di saat Tuhan sudah tidak peduli lagi, nah ingat, biasanya Tuhan akan menghancurkan dari kesehatan dan keuangan. Kalau sudah kesehatan jatuh tersungkur, nah baru kau akan menyesal. Percuma ya. Makanya sebelum itu terjadi ya, kalau diingatkan ya lebih baik memperbaiki. Kalau tidak mau memperbaiki juga tidak apa-apa, resiko kan ditanggung dewe-dewe. Untuk bulan lahir, selamat 6 bulan lahir, semoga semakin positif
banyak duit, ingat ada banyak duit pasti ada cobaannya juga. Betul. Kalau untuk sifat karakter positif yang harus ditonjolkan Ya, apa kita lihat saja? sifat karakter positif. Ya, jadi kalau misalnya ada bulan lahir kalian di sini, tonjolkan sifat positif ini. Ya, ada 3 karakter positif. Yaitu pertama, ya, mandiri. Mandiri. Yang kedua di sini rajin. Ya, iyalah. Kalian ingin mendapatkan sesuatu, kalian harus rajin. Nggak mungkin Tuhan memberikan sesuatu pada saat orang yang makan tidur kamar mandi, makan tidur kamar mandi, makan tidur kamar mandi itu dapat rezeki besar, nggak ada. Ya, yang ketiga adalah sabar. Ngoten ya Ki ya. Mandiri, rajin dan sabar. Ya. Karena sebuah hasil besar itu kan butuh sebuah kesabaran Betul. juga. Ini mungkin untuk kakak-kakak semuanya yang saat ini sudah mandiri, sudah rajin tapi belum mendapatkan hasil, tinggal sabarnya saja ya Ki ya. Sabarin saja terus ya. Ingat selalu berdoa, berusaha ya Ki ya. Pasti akan ada sebuah hasil. Semangat kagem stay ini pun. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Kalau begitu saatnya Mas Jawir, ini momen spill untuk medianya Ki Macan ya Rek ya. Untuk kakak-kakak semua para penonton di pun Pintu Misteri yang di luar sana, untuk medianya Ki Macan, Mas Jawir mau spill untuk garam Mahacakra. Ini untuk garam kesehatan. Nah, ini untuk penyakit medis dan non medis, di mana digunakan untuk merendam kaki, tangan, dan juga bisa digunakan untuk mandi seluruh badan ini untuk membuang aura-aura negatif. Betul. Garam Mahacakra, garam kesehatan untuk medis dan non medis. Kalau medisnya ini bisa digunakan untuk kolesterol, darah tinggi, diabetes, ini pun juga bisa, kaki kesemutan. Nah, peredaran darah yang tidak lancar ini bisa juga dengan garam Mahacakra ya, supaya peredaran darah lancar. Kemudian yang tersumbat-sumbat itu yang di darah-darah itu jadi plong ya Ki ya. Nah, kalau untuk non medisnya yang pasti dari serangan sihir-sihir negatif ya, dari santet, Telu, guna-guna. Nah, ini pelet. Nah, ini bisa digunakan garam Mahacakra. Ki Macan mengisi garam Mahacakra, melengkapinya itu dengan rempah ritual khusus, yaitu ada daun sirih kering dan juga daun melati kering untuk melengkapi garam Mahacakra. Ini diritualkan secara khusus oleh Ki Macan sehingga membantu untuk non medisnya. Lagian juga kalau misalnya kalian selalu mengalami mimpi-mimpi buruk ya, mimpi-mimpi buruk, mandikan pakai garam Mahacakra. Betul sekali, karena mimpi-mimpi buruk itu yang tidak baik, itu Ki Macan yang pernah membahasnya, itu kan salah satu tanda alam semesta memberitahu bahwa kalian sedang dalam gangguan ilmu sihir. Ya Ki ya. Nah, untuk garam Mahacakra kalian bisa menghubungi di admin 1 dan juga admin 2. Syarat yang diperlukan Ki Macan nama lengkap, tanggal dan hari lahir. Ngoten nggih. Kalau sudah saatnya Mas Jawi juga mengingatkan kagem sedaya pun yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan pun juga setiap hari akan update video-video untuk kakak-kakak semuanya. Subscribernya YouTube Pintu Misteri jangan lupa ikuti Facebook Ki Macan dan bagikan video-video yang ada di Facebook Ki Macan dan YouTube Pintu Misteri ke media sosial kalian agar semakin banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mendapatkan manfaat dari ramalan dan penerawangan Ki Macan. Dan untuk media-media ini pun Ki Macan, monggo bisa dicek di sini. Niki untuk media-medianya Ki Macan lengkap dengan nomor telepon admin di atasnya. Admin 1, admin 2, dan admin 3. Toko online bisa dilihat di Shopee, nama tokonya Pintu Misteri. Dan jangan lupa, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Pokoknya NKRI, harga mati. Iya, untuk saudara-saudara di luar sana ya, apabila kalian sedang mengalami permasalahan kerejekian ya, dan juga keuangan lagi seret-seretnya nih ya, banyak kan di luar sana orang-orang yang iri, sirik, dengki, karena itulah sifat dasar dari manusia. Jadi saya sarankan untuk saudara-saudara di luar sana ya, ada 2 media di sini, minyak kenanga dan minyak gandara ya. Tapi kalau untuk minyak kenanga ini dikhususkan untuk menarik rezeki, yaitu uang. Kalian bisa gunakan minyak kenanga, ini khususkan untuk menarik rezeki uang. Tapi kalau untuk minyak gandala ya, ini bisa kalian tarik rezeki keuangan, kesehatan, kebahagiaan, ketenangan hati dan pikiran, dan keselamatan. Ini gunakan minyak gandala ya, ada 2 fungsi ya. Untuk minyak gandala ya, kalau minyak gandala ini persyaratannya nama lengkap dan tanggal lahir ya. Tapi kalau untuk minyak kenanga, persyaratannya nama lengkap,
tanggal lahir dan hari lahir. Itu harus klop. Karena buat apa? Untuk saya selaraskan si pemakainya nanti. Gitu ya, Kak, ya. Nah, silakan untuk minyak gandala kalian bisa menghubungi di admin 3. Kalau untuk minyak kenanga bisa menghubungi di admin 1 dan admin 2 untuk proses seleksinya. Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin kamu ikhlas karena Tuhan, semakin tenang hatimu. Sabar dulu. Prosesmu pasti Tuhan akan bantu. Ngoten ya Ki ya, ikhlas, sabar, ngoten ya Ki ya. Yakinlah pasti Tuhan itu akan membantu umat-umatnya. Yang pasti umatnya yang bisa mendekatkan diri pada Sang Maha Pencipta. Betul. Kalau kalian bilang ikhlas sabar tapi kalian sendiri kelakuannya jauh dari nilai-nilai agama, ya kalian tidak termasuk walaupun kalian bilang ikhlas, sayang. Ya Ki ya. Ikhlas dan sabar itu ya kalian harus tunjukkan juga bahwa kalian mau mendekatkan diri pada Sang Maha Pencipta apapun itu ajaran agama kalian. Betul. Terima kasih banyak Kiki. Saya Mas Jawir Dan saya Ki Macan. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.